Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak pintar, masih semangat terus ya belajarnya? Pada video kali ini, Bu Guru akan membahas latihan soal kelas 5 tema 1 muatan IPA. Soal-soal ini bisa kalian gunakan untuk latihan penilaian harian, PTS, dan PAS, serta AKM. Soal dilengkapi dengan soal HOTS. Yuk kita mulai simak videonya. Simak sampai selesai ya. Oh iya, sebelum lanjut simak video, silahkan klik tombol subscribe di bawah video. Yang belum subscribe, silahkan klik warna merah yang bertuliskan subscribe. Biar apa? Biar nanti kalau Bu Guru ada video baru, kalian dapat pemberitahuan. Oke, kita mulai ya. Soal latihan kelas 5 tema 1 muatan IPA. Jumlah soal menjodohkan ada 10 soal, pilihan ganda ada 10 soal, dan isian singkat 5 soal. Aku adalah hewan berkaki. Aku mempunyai 4 pasang kaki dan tidak mempunyai sayap. Yang mana? Jawabannya adalah laba-laba. Selanjutnya, aku adalah hewan bersayap. Jumlah kakiku 3 pasang dan jumlah sayapku ada 2 pasang. Jawabannya adalah capung. Betul. Nomor 3, aku adalah hewan bercangkang. Aku mempunyai sebuah cangkang dan 2 pasang antena. Sudah jelas ya yang ada antenanya. Jawabannya adalah siput. Nomor 4, aku adalah hewan bertentakel. Jumlah tentakelku 8 buah. Setiap tentakelku mempunyai banyak bulatan cekung. Wah, ini udah jelas juga ya tentakel. Ya. Nih, cumi-cumi. Selanjutnya, aku adalah hewan berampula atau lengan tabung. Jumlah ampulaku sekitar 5 sampai dengan 6 buah. Jawabannya adalah bintang laut. Oke, kita ke soal selanjutnya. Jodohkan gambar ke gambar yang sesuai. Ini adalah contoh dari soal AKM ya yang menjodohkan. Aku adalah tulang yang menghubungkan dari pergelangan tangan hingga siku. Posisiku berada di sebelah tulang. Jawabannya apa? Ya, tulang hasta. Nomor 2. Aku adalah tulang yang menghubungkan dari lutut hingga pergelangan kaki. Posisiku berada di sebelah tulang kering. Jawabannya adalah ya, betul, tulang betis. Nomor 3. Aku adalah tulang yang menghubungkan dari tengkorak hingga tulang punggung. Posisiku berada di sebelah tulang rahang. Jawabannya ya, ini tulang leher. Nomor 4. Aku adalah otot yang terletak pada organ dalam. Otot ini bekerja tanpa pengaruh atau perintah otak. Jawabannya adalah betul, otot polos. Aku adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia. Otot ini bekerja secara sadar dengan perintah otak. Jawabannya adalah betul. Itu adalah otot lurik. Nomor selanjutnya. Berikut makanan yang kaya akan vitamin D adalah titik-titik. A. Bayam, B. Apel, C. Tempe, D. Jeruk. Jawabannya adalah tempe. Betul. Kedelai. Kedelai. Ada delai. Nah,
itu mengandung vitamin D. Nomor 2. Penyakit kelainan tulang berupa tulang keropos adalah titik-titik. A. Kifosis, B. Fisura, C. Fraktur, D. Osteoporosis. Jawabannya adalah D. Osteoporosis. Kontraksi atau menegangnya otot yang tidak disengaja dan bisa terjadi secara tiba-tiba disebut titik-titik. A. Atrofi, B. Kram, C. Kaku leher, D. Tetanus. Jawabannya adalah B. Kram. Nomor 4 dan 5. Perhatikan kutipan teks berikut untuk mengerjakan nomor 4 dan 5. Ini adalah contoh soal AKM. Dalam tubuh manusia terdapat beberapa tulang yang berukuran panjang, seperti tulang paha. Tulang yang panjang ini diisi oleh sumsum, yang terdiri atas sel-sel lemak, darah, dan imun. Sumsum tulang milik anak-anak biasanya berwarna merah, yang menunjukkan tugasnya dalam pembuatan sel darah. Pada orang dewasa, sumsum tulang berwarna kuning karena mengandung 10% dari seluruh lemak orang dewasa. Dulu, sel lemak sumsum tulang ini hanya dianggap sebagai pengisi tulang saja. Namun, penelitian lebih lanjut menunjukkan kalau sumsum tulang ini memiliki peran penting lainnya. Sumsum tulang diketahui berperan dalam sistem metabolisme dan endokrin tubuh. Pertanyaannya, berikut pernyataan yang sesuai dengan kutipan teks di atas adalah titik-titik. A. Sumsum tulang orang dewasa berwarna kuning yang bertugas dalam pembuatan lemak. B. Sumsum tulang berperan dalam pembentukan tulang yang berukuran panjang seperti tulang paha. C. Sumsum tulang anak-anak berwarna merah yang bertugas dalam pembuatan sel darah. D. Sel darah dan sel lemak berperan penting dalam sistem metabolisme dan endokrin tubuh. Jawabannya adalah kliknya 2 kali. Jawabannya adalah C. Sumsum tulang anak-anak berwarna merah yang bertugas dalam pembuatan sel darah. Nomor 5. Besar kandungan lemak pada sumsum tulang orang dewasa yaitu A. 90%, B. 80%, C. 20%, D. 10%. Jawabannya adalah D. 10%. Nomor 6. Organ gerak kuda laut adalah titik-titik. A. Tentakel, B. Sirip, C. Ekor, D. Kaki. Jawabannya adalah sirip. Nomor 7. Berikut contoh hewan avertebrata adalah titik-titik. A. Paus, B. Elang, C. Kuda, D. Cacing. Jelas ya, avertebrata. Jawabannya adalah D. Cacing. Nomor 8. Gynophomum merupakan nama lain dari penyakit titik-titik. A. Kaki O, B. Kaki X, C. Artritis, D. Rakitis. Jawabannya adalah B. Kaki X. Jadi kakinya itu membentuk huruf X seperti itu ya. Nomor 9. Perhatikan kutipan bacaan berikut untuk menjawab nomor 9 dan 10. Ini adalah contoh soal AKM. Kalian harus mengerti isi dari bacaan ini. Stopinflow fish merupakan sejenis ikan kerdil. Ikan tersebut ditetapkan sebagai hewan bertulang belakang paling mungil dan paling ringan sedunia. Ikan yang hidup di sekitar perairan Great Barrier Reef, Australia ini panjangnya hanya 7 mm. Sebenarnya ikan dari Australia ini memiliki saingan, yaitu sejenis ikan yang memiliki nama lain Paedocypris prognatica. Ikan tersebut ditemukan di rawa-rawa gambut di Pulau Sumatera.
Hewan tersebut memiliki panjang sekitar 7,9 mm. Berikut pernyataan yang tidak sesuai atau tidak tepat berdasarkan kutipan bacaan di atas adalah: A. Stock inland fish hidup di sekitar perairan Great Barrier Reef, Australia. B. Paedocypris progenitica termasuk hewan bertulang belakang. C. Stock inland fish hanya memiliki berat sekitar 7 mg. D. Paedocypris progenitica hidup di rawa-rawa gambut di Pulau Sumatera. Jawabannya adalah C. Karena apa? Ini bukan beratnya yang 7 mili, tapi panjangnya 7 mm, bukan miligram ya. Selanjutnya, nomor 10, ini adalah soal HOTS. Selisih panjang atau ukuran tubuh kedua jenis ikan tersebut adalah titik-titik. A. 9 mm, B. 0,9 mm, C. 0,09 mm, D. 90 mm. Jawabannya adalah 0,9 mm, yaitu yang satu tadi. Yang pertama panjangnya 7 mm, kemudian yang tinggal di Sumatera itu 7,9 mm. Jadi selisihnya adalah 0,9. Seperti itu ya. Isian singkat. Memiliki otak yang dilindungi oleh tengkorak merupakan salah satu ciri hewan titik-titik. Yang dilindungi otak jawabannya adalah A. Vertebrata. G. Isian singkat 1. Memiliki isian singkat nomor 1. Memiliki otak yang dilindungi oleh tengkorak merupakan salah satu ciri hewan titik-titik. Jawabannya adalah hewan vertebrata. Nomor 2. Gerakan memiringkan telapak kaki ke arah luar disebut titik-titik. Eversi. Nomor 3. Penyakit yang disebabkan oleh peradangan sendi-sendi pada orang dewasa disebut titik-titik. Peradangan sendi-sendi. Jawabannya adalah artritis. Soal selanjutnya. Menurut salah seorang peneliti di salah satu puskesmas di daerah Surakarta, mialgia atau nyeri otot merupakan salah satu masalah kesehatan yang penting. Berdasarkan data yang telah terkumpul, mialgia menduduki peringkat keempat atau 7,34% dari 10 penyakit setelah influenza, yang 11,64%. Hipertensi esensial primer 9,59%. Dan nasofaringitis akut 8,15% pada Puskesmas Surakarta tahun 2014. Pertanyaan nomor 4. Presentase penyakit mialgia adalah, dibaca, mialgia menduduki peringkat keempat. Ya, jawabannya adalah 7,34%. Nomor 5. Penyakit yang menduduki peringkat kedua adalah
Ya, hipertensi esensial primer, yaitu 9,59%. Dan yang pertama adalah yang influenza, 11,64%. Oke, sudah selesai. Terima kasih.